Ustaz, di masjid kami pelaksanaan salat tarawih ada 2 imam. Pertama salat tarawih 8 rakaat oleh imam pertama, kemudian berhenti dan kemudian dilanjutkan salat witir oleh imam lain. Sebagian jemaah menunggu. Kemudian imam pertama tadi melanjutkan sampai witir 20 rakaat bersama sebagian jemaah tadi, kemudian witir. Bagaimana sikap kami? Sebaiknya Anda salat sampai selesai 23 rakaat. Ya. Karena imam yang dimaksudkan masih nunggu, dia belum selesai apa? Salatnya. Sebaiknya Anda salat sampai 23 rakaat sampai imam tadi selesai, ya. Ini lebih afdal dan lebih jelas kita mendapatkan apa? Pahala dalam hadis, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Karena kalau kita salat ikut 8, kemudian kita witir, imam tadi belum selesai, dia masih mau lanjut. Dia masih mau lanjut. Maka seorang berusaha salat bersama imamnya sampai selesai. Ustaz, apakah i'tikaf harus di masjid yang didirikan salat Jumat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid yang ada salat Jumatnya. Kenapa? Karena supaya dia tidak butuh untuk keluar. Karena kita tahu keluar tanpa keperluan itu membatalkan apa? I'tikaf. Kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, maka tatkala tiba salat Jumat dia harus apa? Harus keluar. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang itu tentunya lebih baik kalau kita i'tikaf di masjid yang ada Jumatnya. Tapi kalau ternyata masjid dekat rumah tidak ada dilaksanakan salat Jumat, maka insyaallah sah karena dalam ayat Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid umum, mencakup masjid yang ada salat Jumatnya maupun masjid yang tidak ada salat Jumatnya. Kalau ternyata dia lagi i'tikaf, toh dia harus keluar ke masjid lain untuk salat Jumat, maka kita katakan itu keperluan yang syar'i. Keluar yang syar'i, tidak mengapa dan insyaallah tidak membatalkan apa? I'tikaf. Ini pendapat yang saya lebih pilih. Jadi maksud saya milih pendapat ini kenapa? Karena i'tikaf itu adalah anjuran seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa dipermudah. Ya, agar orang terbiasa untuk berkhalwat bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan keluarga kita akan bersendirian di liang lahat, di alam barzakh. Kalau kita tidak terbiasa bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menderita di liang lahat. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dikuburkan, tidak ada teman yang bersama kita, tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada anak istri, kita tetap bahagia di alam barzakh karena kita terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah i'tikaf pindah-pindah masjid? Misalnya malam 21, 22, 23, 24 di masjid A, malam 25, 29 di masjid B, ya. Ya, tidak ada larangan, tidak jadi masalah ya. Ya, tapi kalau dia bisa i'tikaf 10 hari full tentu lebih baik. Tapi kalau dia mau i'tikaf sebagian hari tidak, 4 hari pertama di masjid A, 2 hari terakhir di masjid lain ya, karena di situ sahurnya enak ya. Boleh-boleh saja, tidak dilarang. Apabila saya hendak i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan, akan tapi saya ada bertentangan dengan jam kerja saya yang terkena shift malam. Akan tapi jenis pekerjaan saya standby on call. Jadi untuk mengisi waktu luang saya beriktikaf. Apakah diperbolehkan apabila kondisinya seperti itu, Ustaz? Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Anda darurat ya. Jadi Anda i'tikaf malam hari, HP standby terus. Sebenarnya bertentangan dengan i'tikaf, tapi ya darurat. Ya mengurangi pahala tapi apalagi secara sah i'tikaf Anda sah. Orang sibuk dengan dunia tetap aja sah, tetapi ini mengurangi hakikat apa? I'tikaf. Nabi SAW tadi waktu dia sisir rambut itu perkara dunia atau tidak? Perkara dunia, tapi sedikit. Nabi lakukan cuma sedikit, jadi tidak mengapa. Oleh karenanya kalau orang i'tikaf, dia boleh baca Quran, dia boleh nuntut ilmu, boleh, dia boleh ikut pengajian. Yang penting perkara bermanfaat ya, perkara bermanfaat. Tapi kemudian kalau dia harus i'tikaf standby, HP-nya nyala terus, kalau ada perintah ya kita bilang i'tikafnya sah meskipun mengurangi apa? Pahala i'tikaf. Ustaz, di bulan Ramadan dikisahkan bahwa setan dikunci dan dibelenggu. Akan tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Kita sampaikan bahwasanya faktor maksiat ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hawa nafsu, an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Faktor eksternal adalah setan. Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan apa? Jin. Yang dibelenggu yang cuti, cuma setan dari golongan apa? Jin.
Setan manusia masih ada berkeliaran. Jiwa dalam diri juga yang sudah jahat juga masih ada. Jadi setan dia sudah 11 bulan sudah mengadakan training. Waktu dia liburan, banyak yang sudah ahli meskipun gurunya lagi libur. Jadi justru tatkala di bulan Ramadan ada orang bermaksiat, ini menunjukkan dia benar-benar dari dirinya sendiri. Ya. Dari dirinya apa? Ini salah satu tafsiran di kalangan para ulama. Ya, salah satu tafsiran di kalangan para ulama. Namun kita lihat kenyataannya tatkala bulan puasa, kuantitas dan kualitas maksiat berkurang. Kenyataannya demikian. Ya. Kenyataannya demikian. Ustaz, apakah sholat tarawih termasuk sholat tahajud? Sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat malam ini sama. Ya. Semuanya sama. Rasulullah SAW tatkala di bulan Ramadan beliau mengedepankan sholat lail. Rasulullah SAW biasanya sholat malam di akhir malam. Tapi untuk sholat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih 3 malam bersama para sahabat. Beliau kerjakan di awal malam. Karena untuk bulan Ramadan ada kekhususan. Harusnya sholat malam itu dianjurkan sendiri-sendiri tidak berjamaah, tapi untuk bulan Ramadan Rasulullah SAW menghidupkan, menjadikan syiar sehingga sholat malam dikerjakan rame-rame. Bahkan bukan dikerjakan di akhir malam, dikerjakan di awal malam. Maka saya katakan sholat tarawih yang afdal dikerjakan di awal malam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan masyarakat sehingga bisa sholat secara berjamaah di malam tersebut. Nah, itulah disebut dengan qiyamul lail. Ya. Karena sholat malam itu dimulai dari ba'da isya, waktunya sampai menjelang subuh. Kapan saja Anda pilih waktu, dikatakan sholat malam. Ya. Kenapa ada istilah sholat tarawih? Sholat tarawih itu istilah muncul belakangan. Tarawih itu jamak dari tirwah, artinya istirahat. Dahulu orang-orang disebutkan mereka sholatnya sangat lama. Kalau mereka sholat 2 rakaat itu lama sekali. Saking lamanya, untuk sholat 2 rakaat berikutnya mereka istirahat. Kemudian mereka salat lagi 2 rakaat yang lama, kemudian mereka istirahat lagi. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah disebutkan karena mereka tahu orang Madinah, mereka tatkala istirahat sebagian mereka tawaf. Waktu istirahat tersebut sebagian mereka gunakan untuk apa? Tawaf. Kemudian mereka salat lagi. Nanti istirahat lagi, tawaf lagi. Sebagian mereka demikian. Tatkala penduduk kota Madinah tahu penduduk Makkah caranya seperti itu, maka mereka ingin menyaingi penduduk Makkah, mereka perbanyak rakaat. Mereka perbanyak apa? Rakaat. Intinya maka timbullah istilah tarawih, yaitu kumpulan dari istirahat. Karena setiap 2 rakaat mereka apa? Istirahat. Kalau sekarang nggak perlu, selesai langsung istirahat. Kenapa? Karena nggak panjang-panjang. Ya, 2 rakaat sebentar, lanjut terus saja. Kalau istirahat malah kelamaan. Jadi lanjut, terakhir baru apa? Istirahat. Jadi ini sebenarnya hanya istilah saja. Kalau di luar bulan Ramadan, tahajud dianjurkan seorang tidur dulu kemudian apa? Bangun. Tapi tidur bukan merupakan syarat sholat malam. Seorang sholat malam tanpa tidur terlebih dahulu juga boleh. Ini hanyalah sama semuanya hakikatnya adalah sholat malam. Hanya saja tarawih adalah sholat malam yang dilakukan berjamaah di bulan Ramadan. Ustadz, kakak saya terkena gangguan jin selama bertahun-tahun dan selama itu pula tidak pernah puasa sama sekali karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan. Bolehkah membatalkan puasa karena sakitnya itu? Tapi ketika tidak puasa sakitnya berkurang, Ustaz. Dan apakah cara membayar hutang puasa ini dengan uzur karena penyakit yang menahun yang Ustaz pernah jelaskan? Apakah harus bayar fidyah? Kalau kenyataannya demikian, kalau dia sakit dia tidak kuat karena kalau dia puasa dia merasakan sakit yang dia tidak bisa tahan, maka dia batalkan puasanya kalau memang benar-benar apa? Dia tidak bisa kuat untuk berpuasa dan dia bayar fidyah karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dia bayar fidyah. Adakah hadis yang menyatakan mulai jam berapa sampai jam berapa datangnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu dari awal sampai akhir. Bukan cuma jam 12 lewat 5 menit sebentar, enggak. Lailatul Qadar itu dari terbenam matahari sampai terbit apa? Fajar. Makanya kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya keselamatan terus berlangsung sampai terbit apa? Fajar. Jadi Lailatul Qadar dimulai sejak terbit tenggelam matahari sampai terbit apa? Fajar. Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya? Mohon maaf, kalau seandainya kemaluan kita terbangun, berdiri tanpa sengaja di siang hari pada saat berpuasa, tanpa ada sesuatu yang menimbulkan syahwat. Misalnya bangun dari tidur siang, tiba-tiba Bang John terbangun. Ini membatalkan puasa kita atau tidak? Tidak ya. Jangankan terbangun, bahkan seandainya bermimpi sampai keluar air mani juga tidak membatalkan apa? Puasa. Yang penting jangan sengaja untuk mengeluarkan. Tapi kalau tertidur kemudian
Bang Johnnya terbangun, kemudian aduh, nanti ada John tersinggung ya, jangan. Ya, si abang terbangun misalnya, nanti dihapus ya. Maka tidak membatalkan apa? Puasa. Jika tadi dikatakan bahwa mencumbui istri membatalkan i'tikaf, apakah mencumbui istri hingga syahwat timbul namun tidak hingga jima juga membatalkan puasa? Ini khilaf. Enggak, kalau puasa tidak. Kalau puasa yang benar seorang mencumbui istrinya bukan i'tikaf, dia sehari puasa 20 hari sebelumnya, dia mencumbui istrinya sampai syahwat tapi tidak sampai terjadi jima, tidak sampai terjadi ejakulasi, maka pendapat yang benar tidak membatalkan apa? Puasa. Ya. Hanya cumbuan yang menimbulkan ejakulasi atau cumbuan yang menimbulkan senggama itulah yang membatalkan puasa. Ustaz, apakah seorang wanita yang tidak bisa i'tikaf di masjid bisa meraih malam Lailatul Qadar? Iya bisa. Jadi Lailatul Qadar sebenarnya Lailatul Qadar itu dirasakan oleh seluruhnya. Kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita tatkala di malam tersebut? Bagaimana kondisi kita? Sebagaimana Ramadan dialami oleh seluruhnya. Orang muslimin, orang kafir juga mendapati Ramadan. Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di bulan Ramadan? Ya, sama seperti tatkala Lailatul Qadar, semua orang malam tersebut mengenai semuanya. Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di malam tersebut? Seorang kondisi terbaik adalah i'tikaf. Namun kalau ternyata seorang wanita tidak bisa i'tikaf, maka di malam ganjil terutama dia baca Quran, dia berzikir, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ingat waktu Nabi i'tikaf, istri-istrinya tidak i'tikaf. Setelah Nabi meninggal baru kemudian istrinya apa? Pada i'tikaf." Ya, Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, lau alimta ayya lailatin lailatul qadri, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ternyata itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Berdoalah wahai Aisyah, ya Allah sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah diriku. Maka ini dalil bahwasanya tatkala di malam Lailatul Qadar kita dianjurkan juga banyak berdoa. Jadi banyak baca Quran, banyak salat malam, banyak berzikir, banyak berdoa. Kalau kita bisa sedekah, kirim lewat rekening kepada saudara, pada kerabat, pada orang tua, Lailatul Qadar malam-malam ganjil, kita lakukan yang sebisa kita lakukan. Ustaz, insyaallah Ramadan ini kami ada rencana i'tikaf di Masjidil Haram. Mohon kiat-kiatnya. Sabar ya. Masjidil Haram padat, sangat padat ya. Kalau dahulu tidak sepadat sekarang ya. Sekarang orang-orang umroh semakin banyak ya, terutama bulan Ramadan, maka di sana pahalanya sangat besar, maka butuh kesabaran lebih apa? Ekstra ya. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai ribut-ribut. Iktikaf dengan penuh kesabaran. Sering terjadi orang sedang iktikaf, dia pergi buang air, lokasinya diambil oleh orang lain, dikuasai sama orang lain. Ini itu sering terjadi. Maka dia harus bersabar. Dia harus cari caranya bagaimana agar bisa mendapatkan tempat dan jangan mendolimi orang lain. Jangan mendolimi orang lain. Maksud dia untuk melaksanakan sunnah, tapi jangan terjerumus pada mendolimi orang lain. Dan insya Allah mudah, meskipun saya katakan berat, tapi buktinya banyak orang yang iktikaf di sana. Para wanita, orang tua, ya mereka bisa iktikaf. Apalagi kita yang mungkin masih diberi kelebihan harta, masih muda, insya Allah bisa. Ya jangan seperti kita waktu hajian. Terkadang saya hajian berjalan kaki. Terkadang kita capek, tapi kita lihat ada orang tua pakai tongkat haji, subhanallah. Ada yang jalan dengan tangannya berhaji. Gimana kita nggak semangat? Nenek-nenek jalan kaki ya. Dengan melihat seperti itu kita akan menjadi apa? Terpacu, termotivasi. Maka demikian juga i'tikaf. Kelihatannya berat, tetapi kita lihat banyak orang yang i'tikaf seperti kita dan mereka mampu, Allah beri kemudahan. Ya, buktinya mereka mampu, mereka bisa buang air, mereka bisa tidur, mereka bisa makan, ya, dan bersabar karena pahalanya sangat besar. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyambut 10 Ramadan terakhir dengan baik, dengan banyak beribadah, banyak bertilawah dan juga banyak salat malam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.